Assalamualaikum Bunda. Belum. Kif. Belum ya? Ini speakernya gimana sih Kif? Kayak virtual background-nya, choose virtual background. Ini di non aja deh. Oke, dah. Terus tinggal ditutup ya. Close lagi. Oke, yaudah. Jalan video. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Halo Hai. Bunda. Bunda belum on cam ya? Udah. Oh, udah. Oke. Hai, kita mulai aja ya. Assalamualaikum Bunda. Selamat datang di Zoom lagi. Ini kita acara nggak usah formal-formal banget ya. Iya. Betul. Bunda. Kita lebih ke acara ngobrol biasa aja kali ya, sambil ada mungkin Q&A bareng Bunda gitu. Iya, tapi kayaknya sinyalnya Okta naik turun, jadi di sini kayak suaranya kayak keluar terus enggak, keluar enggak gitu, kayak bata-bata. Suara Icul jelas? Betul jelas. Coba bentar ya. Nah, kayaknya udah emang sih, sinyal di sini kurang deh. Udah aman. Oke, Hai, yuk. Bunda. Gimana? Bun? Gimana? Udah aman. Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ya, Bun? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda udah bergabung bersama kita di sini. Kita acara santai-santai aja ya, nggak usah terlalu formal, nggak usah kaku-kaku. Kita ngobrol-ngobrol aja. Terus di sini nanti kita yang mau tanya boleh sama Bunda kayak gitu. Terus alhamdulillah kita di sini bisa ngadain acara virtual meeting walaupun nggak bisa kumpul bareng, tapi nanti insya Allah kalau misalkan pandemi udah kelar kita bisa bareng-bareng lagi kumpul gitu. Amin. Terus Ya, Bunda gimana mungkin nih acara berikutnya? Oh iya, Bunda kabarnya gimana nih, Bun? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Dan sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih juga buat kadonya, buat ucapannya, buat doanya, buat supportnya, buat aku dari kemarin kan aku sempat ngalamin yang namanya positif COVID, terus tiba-tiba kalian mensupport aku dengan luar biasa gitu, dan walaupun nggak ketemu aku yakin pasti doa dan supportnya nyampe ke aku gitu. Jadi apalagi sekarang kan biasanya kita bisa ketemu setahun sekali nih, makan di mana, kumpul di mana, tapi memang sekarang ini bukan yang nggak mau, tapi memang karena aku karena aku sudah merasakan yang namanya sakit ini tidak enak gitu, jadi aku nggak mau membuat klaster baru, dalam arti kayak nanti kita sehat, totonya pulang ada yang sakit, itu yang aku jaga gitu. Makanya dari kemarin Icul, Okta, Hanum, semualah teman-teman, Iren, terus semuanya di sini, Suca juga kayak kapan nih ketemu gitu, tapi bukannya nggak mau gitu, tapi karena memang satu dan lain hal membuat aku kayak berpikir mengenyampingkan yang namanya egois, dalam arti kayak pengennya ketemu gitu, cuman kalau misalnya nanti ketemu takutnya ada gimana atau apa gitu, sedangkan kalian ada juga yang pasti jalannya berangkatnya menggunakan fasilitas umum, itu yang membuat aku akhirnya berpikir kayak oke, sekarang kita nggak bisa ketemu, walaupun kita nggak bisa ketemu tapi kita tetap satu kok, kita tetap sama-sama, makanya akhirnya inisiatif ya teman-teman untuk bikin Zoom, dan alhamdulillah sekarang terlaksana Zoom-nya gitu. Iya Bun, karena kan kita di sini juga biar sama-sama saling menjaga satu sama lain. Gak cuma diri kita tapi juga orang lain gitu kan. Benar, itu udah kayak Tasya itu pakai anting. Kan terinspirasi bukan? Oh iya, dia Bunda banget, Gitu. Itu terinspirasi dari Bunda banget. Iya ya, tadi kayak ngeliat aku tapi versi Icul gitu. Dan aku lagi pakai anting juga nih. Iya dong, biar sama gitu kita. Terus di sini
banyak yang pasti Bunda juga belum kenal kan, karena juga ada yang baru-baru nih Bun di sini. Boleh kenalan yuk satu-satu. Kenalan satu-satu. Kak Indri, coba Kak Indri. Coba di-unmute, Kak. Coba mulai dari Teh Indri deh. Assalamualaikum Bunda. Gimana kabarnya Bunda? Salam, alhamdulillah baik, sehat. Apa ya? Nanya apa ya? Nggak apa kenalan aja. Tiba-tiba bingung. Kali ada yang mau ditanya sama Bunda. Kenalan biasa. Perkenalan Bunda, saya Indri Ya, dari kenalan biasa aja, Teh. Bandung. Indri dari Bandung, Halo. Bunda. Bandung. Hai Bandung tuh ada agak ini ya kepala sukunya si yang Okta itu kanan kalau dia. Saya Bandungnya agak nyincet Bunda. Agak Kepala suku. Agak nyincet. Nyincet tuh agak Apa tuh? iya. Apa ya? Kabupatennya gitu. Di Rancaikek Nyincet yang tuh arah mau agak- ke Garut. Agak dalam gitu. Pinggiran-pinggiran iya. ya, bukan di kota Bandungnya gitu. Kalau aku senangnya main ke daerah-daerah yang pedesaan gitu. Kalau lagi bisa liburan mendingan ke situ. Karena kalau di Jakarta udah penuh dengan hiruk pikuk. Jadi kayak Bener, kalau tanya Okta, Iya. kemarin aku liburan juga ketemu Okta terakhir agak Lembang sana lagi kan ya Tak, bukan yang di Iya. tengahnya. Cikole. Cikole lah itu. Kita Nyampe ketemu aja dia ke situ. Udah Salam kenal Bunda dari sana aja Indri. pasti kita disamperin. Iya dong. Sampai aja. Kayak dia punya pintu Doraemon deh, Bun. Kak Indri ada yang mau ditanya nggak sama Bunda? Gak tahu tiba-tiba ngeblank aja. Mau nanya apa Iya ya? dong. Oh, aku mau nanya Mbak Indri. Ya boleh. Kenapa sih kok tiba-tiba mau gabung sama Tasyanism? Karena jujur aku aja ya kalau dibilang kalau Abang Ferry suka bilang, oh Tasya tuh ada Tasyanism. Aku tuh suka malu loh dalam arti kayak, hey aku siapa? Aku selalu berpikir kayak aku biasanya ngurusin Kak Iya, terus ngurusin gitu. Tiba-tiba sampai kepikiran punya kayak gini tuh sama sekali nggak kepikiran. Maksudnya ada orang yang bisa suka sama aku aja bersyukur banget. Terus tiba-tiba sekarang harus Zoom dengan beberapa orang nih kayak ya kayak aku tuh masih agak-agak berpikir kayak ini bener nggak sih gitu loh gitu. Nah aku mau nanya Mbak Indri kenapa sih kok tiba-tiba mau gabung ke Tasyanism? Katanya ngelihat Bunda itu orangnya tuh humble gitu, bisa mengayomi menjadi sosok kakak yang disayang oleh adik-adiknya gitu. Jadi terinspirasi aja. Nanti kebetulan saya juga punya adik gitu, tapi berusaha untuk seperti Bunda itu susah gitu, pengen mencoba. Jadi kalau udah lihat story-nya Bunda, kok humble banget nih orang gitu sama semua orang, bahkan sama rekan-rekan kerjanya yang di mekanisme juga humble aja gitu ngelihatnya gitu, seneng aja ngelihatnya, terutama apalagi cara mendidik anak gitu. Ke Kif juga Bunda baik banget gitu. Seperti itu sih Bun. Hai Kif. Terima Bunda kasih. bilang baik emang. Enggak, aku sampai nanya sama Kif, emang Bunda baik? Padahal Bunda sekarang akhir-akhir ini lagi sering sangat marah-marah sama Kif gitu, karena Kifnya nggak bisa dikasih tahu gitu. Ada masanya mungkin Bunda. Iya, makasih ya Inti. Maksudnya aku selalu punya prinsip. Bunda baik banget, Kif. Ya Allah. Jadi aku selalu punya prinsip ya, teman-teman. Kalau misalnya kadang-kadang banyak teman-teman yang selalu bilang kayak, Bun kok bisa sih dekat atau misalnya baik sama teman-teman di kantor gitu. Aku selalu bilang gini, aku pengen dihargain sama orang lain. Gimana caranya? Aku harus menghargai orang lain itu dulu. Kalau misalnya aku nggak bisa bersikap menghargai dia, gimana caranya dia bisa menghargai aku? Dan itu aku lakukan bukan hanya di kantor, tapi dengan mbak aku di rumah pun aku memperlakukan seperti itu. Aku selalu bilang, bahkan kalau misalnya aku lagi makan gitu, Mbak, sini dong makannya di meja makan, temenin aku. Kif jangan gitu ya, temenin aku dong di meja makan gitu. Jadi kita makan bisa bertiga bareng, berempat sama Kif satu meja makan sama Mbak gitu. Mungkin ada beberapa yang berpikir kayak, kok Mbak boleh makan di meja makan? Terus aku selalu berjawab kayak, emang kenapa gitu? Toh Mbak juga sama aja gitu. Orang ada yang boleh membedakan. Kadang aku pernah dengar cerita dari beberapa Mbak aku tuh yang kayak, Kak kita beda deh di sini kok kayaknya bisa makan bareng apa gitu. Karena kita dulu tuh aku nggak tahu siapa ya yang pernah mau nggak makan karena memang makanannya tuh disisainnya harus sisa dari istilahnya yang punya rumah gitu. Terus bisa nggak makan, terus kayak Mbak Ima ya, lupa aku. Ima ya Sar,
Apa kamu, Sar? Bukan kamu ya? Lupa deh, Ima atau siapa. Jadi kayak kita harus nunggu dulu kalau orang apa istilahnya kayak orang yang punya rumahnya belum makan ya kita nunggu dulu gitu, dan selalu makannya dipisahin. Dan aku tipikal orang yang apa yang dimasak buat aku ya itu yang dimakan sama semuanya gitu. Artinya tidak ada perbedaan ya Bun antara misalkan Ajika nama Mbak atau kayak gitu kan? Nggak ada, dan itu pun aku berlakukan sama teman-teman. Abang Kim. Iya. Jadi kayak Allahu Akbar, sakit dong, udah dulu. Jadi kayak itu pun aku berlakukan sama siapa namanya, sama anak-anak di kantor, Indri gitu. Jadi kayak ya kayak kemarin lah aku bikin beberapa acara sama mereka gitu, yang mereka nangis gitu. Dan aku kan orang yang mungkin kalau dibikin kelas paling cengeng pertama siapa ya aku gitu. Jadi mananya basah? Oh ya ini, kena ini. Jadi memang aku tuh cengeng banget. Jadi dan ternyata sekarang turunan ke semua teman-teman di kantor aku cengeng gitu. Jadi kayak akhirnya ya. Bentar. Bunda cengeng dari siapa? Dari siapa? Salah. Emang kamu duluan yang lahir lah. Dari Bunda. Nah, iya, kebalik kamu. Jadi emang begitu intinya sih sebenarnya gitu. Jadi aku bukan, kadang-kadang orang bilang ini kayaknya si Tasya cuman di Instagram doang pencitraan atau apa. Lebih baik ketemu aku secara langsung. Kayaknya ada beberapa teman-teman aku yang di sini yang udah pernah ketemu sama aku langsung. Apakah aku pernah merubah sikap aku yang ada di Instagram dengan yang secara langsung? Nah, gitu. Tidak. Jawabannya tidak. Tidak. Jawabannya tidak. Memanusiakan manusia ya Bunda ya. Sangat tidak. Habis karena gini loh, pasti Mbak juga nggak mau ada di kayak posisi, gue maunya juga jadi yang punya rumah misalnya gitu. Tapi kan Allah punya memposisikan itu kan berbeda-beda gitu. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi gimana caranya aku bisa menghargai, bisa dihargain sama orang lain, ya aku menghargai dia dulu gitu. Jadi kayak aku kemarin ke Jogja, terus pulang-pulang, iya. Aku ke Jogja, pulang-pulang dari Jogja, itu aku beliin baju tidur samaan, aku dan 2 mbak aku. Jadi kita bertiga pernah aku pas dia udah mau pakai, jangan pakai duluan dong, kita pakainya samaan gitu. Jadi kayak apa yang aku pakai baju tidur aku ya mbak aku juga pakai gitu. Jadi kayak gitu-gitu juga ya yang aku lakuin sama jangan iya boleh. Apa yang aku lakuin ya itu yang aku lakuin juga gitu hari-hari aku. Oke Bunda. Kak Indri mau nanya lagi enggak atau? Udah cukup, masih banyak yang lain. Terima kasih Bunda. Kita kenalan lagi ya Bun. Oke. Terima kasih ya Kak Indri. Kita kenalan lagi ya, Salsa yuk. Salsa Mungkin paling jauh dari nih. yang boleh Salsa bilang. Salsa, dia paling jauh nih Bun kayaknya. Dari mana tadi? Dari Pekanbaru. Dari mana tadi? Bengkulu ya? Bengkulu. Dia Bengkulu. Iya. Oke, Salsa boleh dibuka dulu mic-nya. Hai Bun. Nah, oke. Silakan Salsa perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Salsabila, umur 15 tahun, kelas 10 SMA. Aku asal dari Bengkulu. Hai. Hai Bun. Bunda ke-mute kayaknya. Iya, aku mute. Ya memang aku mute kalau aku nggak ngomong. Iya, hai Salsa, kamu jauh juga ya. Jadi aku baru pertama kali ketemu sama kamu. Mudah-mudahan kita bisa satu frekuensi yang ada di dalam Tasyanism ya. Bunda, Udah dapat belum sih kamu sweaternya belum ya? Belum Bun, kasih aku. Yang kedua. Tuh, salahin tuh. Ada Okta, ada Icul lah, salahin aja, nggak apa-apa. Enggak. Nanti kita open yang kedua, tenang. Sesi 2. Mohon maaf, Nanti ini kita aku open PO. kenapa sesi ukurannya dua, M? Kamu udah tahu aku S. Kirimin Iya, gede M. banget ya. Emang aku dibikin badannya lebih besar lagi. Bunda aku rename Bunda ya. Nggak usah. Udah besaran ya Bun. Nggak apa-apa sih. Berat badan aku emang lagi naik. Salsa ada yang mau ditanya? Enggak, Bun. Udah. Nanti season Ngomong aja biar 2 aku kirim lagi deh. Kalau season 2, saran aku gambarnya harus beda lagi, Tak. Jangan yang sama. Jadi orang yang pertama terpacu untuk membeli yang kedua gitu ya. Jadi kita beli 2.
beli itu Iya, Hanum udah aduh, mulai Bun, lagi koronce ini Hanum Bun. pegang kepala langsung, Hanum pegang kepala tuh kayaknya harus beli lagi. Oke, Bun, ke mute, silakan Bun. Salsa. Lanjut. Aku yang nge-mute-in. Bang Kif, Bun, aku mau nanya nih, Ya, silakan Salsa. tips bersyukur dari Bunda itu apa sih? Tips bersyukur. Tips kalau aku gini, apa yang aku lakukan, apa yang aku dapatkan, ya aku selalu bersyukur. Even kalau misalnya gini, apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Tapi kita tetap tetap berusaha bersyukur, termasuk dengan sakit yang aku kemarin gitu. Karena bersyukur itu tidak ada batasannya sampai sejauh mana gitu. Jadi aku bersyukur dalam arti gini, oh aku dikasih sakit yang luar biasa sampai aku ngerasa kayak aku berjuang banget untuk tetap bisa semangat sembuh gitu kan. Tapi bersyukurnya dalam arti apa nih pada saat kita dikasih sakit? Bersyukurnya tuh dalam arti kayak aku tuh orangnya ngapusin dosa, benar. Terus juga kayak aku tuh orang yang nggak pernah di rumah, benar nggak gitu? Iya, Bunda pergi. Ya, aku Tapi selalu perginya kantor. Iya, terus kayak nggak punya waktu untuk kayak di rumah me time aku. Aku selalu bilang kadang-kadang gini, ya Allah aku tuh pengen me time tuh di kamar yang benar-benar nonton TV apa pengen me time. Dikasih sebenarnya sama Allah me time aku, tapi dengan sakit gitu. Jadi ya aku bersyukur adalah kayak oh ya udah emang ini aku harus istirahat. Gitu. Jadi kalau ditanya sama kamu salah sananya tips bersyukur sebenarnya nggak ada tips gitu. Kamu harus lakukan apa yang kamu lakukan, kamu bersyukur. Mau tidak sesuai dengan harapan kamu tetap bersyukur. Karena semakin kamu bersyukur dan bersyukur pada akhirnya. Tapi aku ada pertanyaan. Bentar dulu dong. Apa? Boleh aku ngomong dulu? Boleh. Oke. Jadi kayak setelah kita udah bisa bersyukur pada akhirnya nanti Allah akan memberikan lagi yang lebih baik gitu. Jadi aku tuh nggak punya tips sih. Tips nggak mau punya tips yang gimana tapi intinya adalah setiap kamu apa yang kamu dapatkan kamu bersyukur. Mau itu nggak sesuai dengan harapan tetap bersyukur. Oke silakan Gif. Gimana Gif? Gif mau nanya apa? Gif mau nanya apa? Boleh kok, bebas. Bunda pas Bunda sakit, Bunda itu sedih kan? Sedih. Tapi ada senangnya. Kenapa? Banyak lagi udah tahu. Ya itu kan tadi Bunda bilang. Kalau misalnya Bunda selalu bilang kayak Bunda tuh mau punya waktu Bunda tuh benar-benar yang di kamar, nggak diganggu, Bunda mau nonton gitu. Nah terus dikasih sama Allah. Tapi sampai sakit. Nah ya itu berarti kan ada ya dikasih sama Allahnya di time, tapi dengan sakit ya nggak apa-apa. Tapi ada yang Bunda Ya Allah. Oke udah diam gantian sama teman-temannya. Ya gitu Salsa. Jadi kalau aku sih berusaha untuk seperti itu karena aku juga bukan manusia yang sempurna, masih banyak kekurangan. Jadi tapi intinya berusaha untuk bersyukurlah dengan apa yang dikasih sama Allah. Oke Bun, makasih penjelasannya. Masih belajar. Yuk gantian yuk yang Kak Ineke nih Bun, Kak Ineke rumahnya dekat Bunda Itu katanya. aja Bun. Yang lain juga mau kan nanya. Halo Kak Ineke, ada Kak Ineke? Halo, selamat sore Bunda. Sore, kamu rumahnya dekat aku? Iya, aku dekat rumah Bunda waktu itu. Di mana? Di Jalan Kemenyan, yang pemancingan. Oh ya ampun, Kemenyan itu yang aku nih, aku cerita sebentar ya teman-teman. Aku punya jalan alternatif kalau mau pulang. Kalau yang satu jalan Haji Montong, yang satu jalan Kemenyan. Aku mau jalan lewat Haji Montong, aku tuh selalu takut karena lewat kuburan. Dan kalau malam tuh pohonnya tinggi banget. Tapi kalau misalnya mau jalan lewat Kemenyan, aku juga takut dengan namanya Kemenyan. Jadi aku nggak pernah punya dua pilihan yang salah. Kemenyan itu kayak pokoknya tentang berbau kuburan juga. Jadi intinya dua-duanya nggak ada yang bagus. Akhirnya lewat mana Bun? Terbang? Akhirnya lewat kuburan, tapi kaca spion tengah dinaikin, terus pasang kacanya agak dibuka gitu. Pokoknya nggak banyak berbicara lah. Gitu. Gitu. Ya lanjutin ke silakan.
Iya, aku mau tanya. Kan waktu pertama kali Bunda sakit aku kaget kan. Nah, aku mau tanya tipsnya Bunda itu waktu Bunda sakit selama sakit apa aja gitu pas mau menghadapi apa sih pas mau sembuh terus apa gitu tips-tipsnya lah biar kita kalau misalnya ketemu orang yang ngalamin COVID atau apa yang harus kita lakukan gitu. Itu aja sih Bunda. Oke, kalau ditanya tips enggak sih sebenarnya gini, lebih ke siapa sih yang tahu, siapa sih yang begitu tahu kita positif, diri kita positif, happy, tenang-tenang aja. Aku tidak mengalami itu. Aku ketahuan positif itu kalau nggak salah tanggal 27 hari Kamis. Jadi aku swabnya di hari Rabu, tapi baru dapat hasil di hari Kamis. Di saat hari Jumatnya aku harus pegang video klip yang memang wardrobe video klip itu adalah aku punya dibantu sama Prilly. Nah Prilly sudah positif, jadi istilahnya tumpuannya cuma aku doang kan gitu. Nah pada saat aku udah siap-siap semuanya, aku dapat kabar malamnya aku positif. Stres dong, sempat dong, karena aku berpikir kayak besok tetap harus syuting, siapa orang yang harus diberangkat untuk mengcover si baju-baju ini. Akhirnya ya untungnya kayak aku tuh biasanya kalau misalnya mau ada syuting dan aku ngurungin baju orang tuh biasanya cuma aku doang nih, aku rapihin tapi terpisah semuanya. Gak tahu kenapa memang kadang-kadang Allah tuh udah ngebentuk semuanya sebaik mungkin tapi tanpa kita sadar. Nah pas aku lagi nyiapin tumben aku nyiapin baju nih, aku nyiapin tasnya, antingnya di dalam tas, sepatunya juga udah dinotin, semua sedetail itu. Nah, fotonya jam 8 itu maghrib. Jam 8 malam aku dapat kabar kalau aku positif. Nah, menghadapinya gimana? Stres. Tapi aku nggak bisa stres saat itu karena hari Jumatnya aku tetap harus ngurusin syuting itu. Jadi sambil sakit tuh sambil enggak ini bajunya jangan yang ini. Enggak misalnya tambahin antingnya yang ini atau misalnya sepatunya. Iya benar-benar terus itu mestinya diikat apa. Aku masih kerja hari Jumat. Nah begitu kerja aku selesai karena aku ngerasa udah nggak punya tanggung jawab saat itu baru drop. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tuh masa-masa terberat aku lah gitu karena memang kalau ditanya sakit aku orang yang bergejala jadi kayak mulai dari demam tapi nggak tinggi sih 37,8, 37,9 gitu. Terus aku juga ngalamin yang namanya sakit kayak dada. Sampai sekarang ini dada sini aku tuh kadang-kadang masih suka kayak nyet gitu, kayak ngilu gitu. Sampai sekarang masih begitu. Terus tiba-tiba ngilu-ngilu di badan kayak kepegang. Orang kalau lagi sakit flu atau apa suka kepegang ini kan sakit nyeri sendi. Nah, itu aku rasakan. Ya kadang di situ aku sampai di rumah ini Kif pindah ke rumah mama, papa abang ke rumah mama juga. Jadi cuma ada aku. Bilang sehari. Iya. Lama-lama sebulan. Iya. Jadi di rumah cuman aku dan 2 mbak aku gitu. Dan saat itu Ineke aku sempat menutupi dari warga karena aku berpikir kayak oh ya udah aku cuman kayak gini tapi nggak apa-apa kok gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku bukan tipikal orang yang bisa menutupi itu karena ini adalah satu penyakit yang sebenarnya nggak boleh kita tutupin ya kan karena ini ada bukan aib. Ya. Bukan aib. Akhirnya aku baru cerita hari berapa gitu. Setelah aku cerita, tadinya kan kayak badan nggak enak atau apa. Begitu cerita, itu jadi hati itu lebih plong. Karena aku ngerasa kayak aku tidak menutupi sesuatu dari orang lain supaya aku juga bisa menjaga orang lain ini. Nah, kekhawatiran aku begitu aku cerita, terus nanti aku dibawa ke Wisma Atlet, aku dibawa ke rumah sakit, aku dibawa kemana, itu pasti ada. Gitu, siapapun pasti ada gitu. Tapi setelah kita terbuka, terus juga respon dari warga di sini tuh bagus banget. Bahkan dari aku pagi harinya ditelepon sama kelurahan, puskesmas, ibu RT, Pak RT, semua nanya sampai aku telepon abang cuman semua nanyain aku kenapa emang aku mau dibawa, aku stres ada di posisi itu gitu. Cuman tips yang aku rasakan sih setelah melewati masa-masa kalau bahasa orang masa-masa kritis kali ya. Setelah melewati itu aku bisa yang bisa lebih fight lagi. Nah, pada saat ngerasa masa kritis dalam tanda kutip itu, aku sempat satu kali nelfon abang nangis, nelfon mama nangis gitu. Bahkan keluar kamar tuh lagi nangis-nangis ke mbak gitu. Sampai mbak aku yang nanya, kenapa gitu, badannya sakit. Mbak aku sampai yang kayak udah nggak takut sama yang namanya corona saat itu, kayak udah ya Kak aku pijitin aja ya, sampai dia begitu gitu kayak
udah nggak apa-apa kalau emang sakit banget aku pijitin gitu. Tapi kan aku menjaga untuk jangan, nggak bisa gitu. So aku bilang nggak usah, nggak apa-apa. Cuman di dalam kamar tuh udah kayak nggak tenang apa gitu. Dan ya alhamdulillah setelah hari ke-7, setelah 1 minggu akhirnya aku bisa berangsur-angsur membaik gitu. Jadi kayak support juga, dan setelah aku udah bisa sharing ke banyak orang, ternyata hatinya tuh lebih plong, lebih bisa kayak dapat support. Begitu aku cerita sama orang, cerita di Instagram, terus teman-teman aku tahu, keluarga aku tahu, itu makanan nggak pernah berhenti, sekali datang tuh banyak sekali gitu. Jadi sampai kadang-kadang mbak aku sampai yang, Mbak ini makanan baik banget, gue juga gak akan bisa masukin sendiri, dan nafsu makan kan lagi tidak terlalu ini. Akhirnya gimana caranya makanan datang bagi bertiga gitu, dan ada dari tetangga juga dari pagi supportnya, setiap sarapan tuh pasti dapat gitu makanan dari tetangga gitu. Jadi memang kalau ditanya sikap kamu pada saat ketemu dengan orang, kamu nggak akan pernah tahu mana orang yang positif mana yang enggak. Karena apa? Kadang banyak orang sekarang ini adalah orang yang OTG gitu. Cuma buat aku OTG itu sekarang makanya gini, kadang-kadang kalau misalnya kamu tanya tips menghadapinya seperti apa, bukan tips menghadapinya seperti apa, tapi lebih ke gimana cara kamu bisa menjaga diri kamu sendiri. Karena kadang kayak misalnya aku nih kena nih kemarin, itu duluan Prilian Nur Afrida teman-teman. Jadi Prili itu nginep di rumah aku hari Rabu, dan Prili kan Kak Prili kan setiap hari sama aku gitu kan. Bahkan hari Rabunya Prili nginep di rumah aku karena hari Kamisnya ada event gitu kan. Akhirnya hari Kamis dia ada event bareng sama aku, pulang dari sini pun nggak ngomong apa-apa. Tatonya nyampe rumah ngerasa kayak penciuman hilang, ininya hilang, nggak cerita sama aku baru hari Jumat gitu. Pas dia Jumatnya swab ternyata antigen, ternyata positif. Begitu swab apa namanya PCR positif lagi. Nah aku juga swab saat itu, ternyata hasil aku negatif gitu. Jadi dan Prilly tidak merasakan sakit yang bagaimana gitu. Jadi buat aku begitu aku ketahuan si Prilly positif, aku saat itu positif, semuanya swab, alhamdulillah negatif. Cuman aku sempat bilang, boleh nggak aku dikasih jangka waktu 4-5 hari? Makanya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Kalau nggak salah hari Rabu, hari ke-5 aku swab lagi. Begitu aku swab lagi memang hasilnya positif. Jadi kadang-kadang aku selalu bilang sama teman-teman, kita nggak pernah tahu mana dia positif, mana enggak gitu. Apalagi kondisi sekarang gitu. Nah cuman tergantung ketahanan tubuh orang aja gitu. Jadi dan jangan pernah meng-underestimate-kan orang-orang yang lagi positif. Karena yang diperlukan sama teman-teman itu adalah support gitu. Jadi benar yang aku selalu bilang tadi, Icul juga ngingetin aku, COVID itu bukan aib gitu. Itu adalah satu penyakit yang memang kita lagi diingetin aja sih. Kalau aku ngerasa kayak lagi diingetin aja sama Allah. Kadang-kadang aku selalu bilang sama teman-teman gini, banyak orang yang mengeluh dengan adanya COVID-19, nggak bisa A, B, C, D, F, G, benar nggak? Iya, Bun. Nah, tapi berapa lama sih Allah udah ngasih kenikmatan hidup sama kamu gitu. Aku udah 35 tahun. Allah ngasih kenikmatan hidup 34 tahun tanpa aku ada wabah yang luar biasa kayak gini. Masa Allah baru ngasih sekali kamu udah mengeluh. Jadi buat aku kayak, oh ya udah ini masanya emang Allah lagi sayang sama umat-umatnya. Jadi lagi dikasih supaya kita bisa lebih cinta dan sayang lagi sama Allah. Ya udah dikasih gini aja gitu. Jadi buat aku kayak ya udah sekarang masanya kita menjalankan aja apa yang lagi dikasih sama Allah. Jadi nggak boleh mengeluh. Ada penjelasan lagi sih. Ya, jadi nggak boleh mengeluh, nggak boleh berpikir seperti apa, karena di balik apa yang dikasih sama Allah sekarang ini pasti kamu udah dikasih kenikmatan yang jauh lebih luar biasa. Nah, iya Bun, terus kenapa gitu kalau misalkan kita tidak menutupi penyakit kita, kayak kita nggak takut kalau orang-orang gimana, kan akhirnya kalau misalnya orang-orang tahu pun doa-doa itu banyak yang datang ke kita juga. Bener, tadinya begitu aku drop banget karena emang aku ngerasa menutupi dari beberapa teman lah gitu. Itu aku ngerasa kayak tambah hari tambah turun. Begitu akhirnya aku berani cerita gitu. Memang masih agak turun, terus abis itu naik set gitu. Jadi yang bisa memberikan support terbesar selain diri kita sendiri adalah lingkungan gitu. Dalam arti kayak teman-teman kayak Tasya Nizam, ini luar biasa banget. Penjelasannya ada lagi di YouTube. Gimana tuh?
Oke. Penjelasannya ada Oh, banyak lagi di di YouTube Ardiansyah Ardiansyah Family. Itu Bunda kasih tahu sama ada video yang dijenguk-jenguk. Oke. Kalian promosi. Iya, jangan lupa di subscribe. Oke, mungkin Kak Ineke ada yang mau di Sudah ada cukup, Kak. Makasih. Kita lanjut aja ya, Bun. Siapa nih yang mau duluan? Makasih. Tunggu. Ayo boleh, Kak Atia. Mau ada yang ditanya tidak ke Bunda? Halo Kak Atia. Boleh nyalain mic-nya? Enggak ada kayaknya. Mau kenalan enggak? Kenalan aja nggak apa-apa, yuk. Atia Kak mau nanya Sasha. nggak? Hai, kamu umurnya Apa? berapa? 14. Walah, kayaknya kamu paling muda deh di sini ya. Aku, Bun. Oh, paling Iya ya, paling aku muda. paling muda, Bun. Iya, Kak Atia. Di sini udah, yang paling muda aku, benar? Iya. Makasih tawanya. Betul. Atia dari mana sih? Betul. Betul. Bandar Lampung. Kamu kok tahu ada, maksudnya kok bisa Masya tiba-tiba Allah. gabung dari Ketasyanism, dapat dari mana? Dari IG-nya Kak Tasya. Oh iya, emang kamu kenapa suka sama aku? Karena suka aja. Suka aja. Nanti kapan-kapan kalau aku ke Lampung kita ketemu ya. Ya, Kelas berapa kamu, Atia? kelas Di mana? 2 SMP. Oh, 2 SMP. Aku pacaran kelas 3 SMP, jadi kamu jangan pacaran dulu ya. Oh, ini ada Asri, Bunda. Asri lagi ternyata dia lagi positif. Ini lagi join. Mana Asri? Coba nyalain suara. Oh, Asri Widya, Bunda, aku percaya ada muslim meninggal. Asri Widya, yang pasti Asri semangat terus ya, karena memang tadi balik lagi, setiap masalah ujian yang dihadapin sama kita, yang dikasih sama Allah pasti punya cerita yang lebih baik dan lebih indah gitu. Jadi mungkin Mama kalau misalnya masih ada, pasti kan Mama masih merasakan sakit, Mama masih ada nggak enak badannya apa, tapi sekarang Mama udah dikasih nggak sakit. Terus Asri yang paling penting sebenarnya kamu harus bisa semangat terus, dan kadang-kadang menutupi itu membuat kamu juga jadi tidak baik gitu imunnya gitu. Nanti Asri, aku tunggu di DM aku atau tanya sama salah satu nomor aku di sini sama Icul atau siapa, kita ngobrol di WhatsApp boleh. Nanti aku bisa kasih support kamu, semangat kamu, karena aku pernah mengalami hal yang sama kayak kamu, pernah positif, tapi alhamdulillah aku bisa melewati. Dan kamu pasti jauh lebih bisa luar biasa daripada aku. Nanti Asri, tolong Icul dikasih nomor telepon aku ke Asri. Asri boleh buat aku ya. Nanti aku ituin. Oke. Aku udah 7 hari di karantina. Asri. Hmm. Oh, ini orangnya ada. Maaf nggak kebaca gue. Oh, ada sih. Ini aku pin. Ada, Bun. Nah, Oh, Asri. Ada. Mama kapan meninggalnya? Tanggal 25 kemarin, aku udah pernah ketemu Bunda tahu di Kemang waktu itu, waktu nobarnya Reja. Oh iya. Mama sakit ada penyakit bawaan juga ya? Iya. Yang penting yang diperluin Mama itu sekarang udah lebih doa dari anak-anak yang soleh sama soleha. Jadi Asri harus doain Mama terus ya. Amin, Bunda. Ya, makasih Bunda. Iya. Ini kamu karantina sendirian atau sama siapa? Sekeluarga di karantina. Oh, ya udah, semangat terus. Semangat. Kita bantu doa. Karena waktu itu, Kak Icul. Iya, karena waktu itu ya Mama aku kemarin waktu itu bulan Oktober apa Mama aku, adik aku, anaknya adik aku, ada berapa orang. Papa jangan ngangkat berat-berat, Pak. Itu positif, pernah satu keluarga gitu. Jadi alhamdulillah bisa melewati. Jadi mudah-mudahan Asri sama
Papa dan semua adik-adik atau kakak yang ada di situ semangat terus ya Sri. Nanti kita bantu support semuanya di sini. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya, ada yang mau kenalan lagi? Banyak nih. Kak Mauren, Boleh. mau ada yang tanya tidak? Ini Sama Bunda? Kamauren nih, Kamauren. Kapan lagi kan kita ngobrol eksklusif? Asik. Mauren mukanya gelap. Mana? Oh, ntar dulu. Lah itunya mana? Nah, Mauren ini masih ada. Ada. Kak Mauren? Atau siapa dulu nih? Halo, Kamauren. Ada Pak? Buat apa Pak? Ganti dulu ntar. Woi. Ntar apa ya? Ayo, Kamauren. Bingung nih. Kenalan aja, Kak. Bentar. Kakak dari mana? Dari Jakarta. Ya, hilang. Dari Jakarta. Dia mau ditanya sama Bunda tidak? Mau minta tipsnya dong Bun, gimana caranya untuk memulai buka bisnis. Oh, tips usaha. Itu Bun, usaha Ya. mungkin Bun. Oke, jadi Mauren makasih ya, walaupun muka Ya, kamu Bunda. gelap, nggak kelihatan sama aku. Ya Bunda, nggak apa-apa Bunda. Jadi kalau tips sih sebenarnya gini, banyak orang yang memulai usaha bisnis apapun tuh kadang-kadang kepentok sama namanya modal. Sebenarnya aku selalu bilang yang namanya mau usaha itu jangan terpatok sama yang namanya modal. Jadi modal yang harus mengikuti apa yang mau kamu bikin. Contohnya kayak aku cuma punya modal 500.000 Kak, bisa nggak aku mau jualan makanan? Kenapa enggak gitu? Bikin makanan yang kamu bisa, terus kamu teman-teman kamu yang memang apalagi ini ada di dalam Tasyanism. Aku orang yang tidak pernah memilih untuk kayak mungkin endorsement ada beberapa yang memang harus ada ini gitu. Tapi aku selalu bilang sama teman-teman di dalam Tasyanism, siapa yang punya usaha apapun selama bukan baju ya gitu. Kirimin aja ke aku, nanti aku akan bantu promoin. Dan itu terjadi pada saat Okta punya apa atau Icul punya apa juga atau Hanum siapapun itu boleh kirimin aja makanan. Nanti akan aku promoin gitu. Jadi kamu mau bikin apa nih, misalnya makanan nih Mauren, ya udah kamu bikin nanti kirimin ke aku, selagi aku bisa bantu postingin kenapa enggak. Terus di sini juga banyak teman-teman siapa tahu yang followernya bagus, kasih, karena yang namanya teman nggak mungkin bilang tidak untuk membantu temannya. Terus nanti abis kamu bikin usaha itu kamu minta bantu promo, terus yang paling penting sebenarnya gini, jangan kita mencari untung besar di awal gitu. Jadi kayak aku dulu bikin pertama kali pas Saskia Meka itu aku bikin kerudung modalnya kerudung pasmina panjang yang bahan ceruti apa catin gitu, modalnya paling cuma 25.000, paling mahal 35.000 gitu, terus paling 35.000, terus akhirnya aku naikin, abis aku naikin pasang label, paling total 35 sampai 40.000 misal paling mahal, atau 35 lah. Terus aku jual berapa ya? Aku jual yang penting dikali 2 dulu deh, misalnya sekitar 70.000, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan pernah menjual barang langsung sekali tinggi. Yang penting adalah hype orang tahu dulu produk kamu seperti apa. Terus juga kalau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion kamu, dalam arti kayak Mauren sukanya apa? Kalau aku boleh tahu. Makanan. Kuliner. Nah, kuliner. Misalnya kamu kayak aku nih, aku suka banget kuliner gitu. Tapi aku nggak bisa masak gitu. Misalnya aku aku suka snack gitu, beli deh snack terus dalam kontak yang misalnya besar yang banyak gitu, terus kamu beli plastik kecil atau apa, kamu packaging masing-masing, kamu jualin dengan harga berapa. Itu Safira kenapa ketawa ya? Apa itu inspirasi kamu? Ya. Aku lagi lihat adik aku lagi bikin TikTok, aku ketawa, aku lagi. Walah. Jadi kayak pokoknya bikin usaha kayak gitu. Jadi nggak harus kamu yang produksi juga, Mauren. Jadi kayak misalnya aku suka snack, aku suka banget kayak makanan-makanan ringan kayak kue-kue yang bukan yang cookies tapi yang kayak manis asin-asin gitu kan. Aku bikin, terus beli, terus nanti masukin dengan packaging kamu sendiri dijualin gitu. Jadi kita harus bisa pintar dengan apa yang mau kita usahain gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang kamu suka. Jangan kamu
sukanya makanan, kamu jualannya kerudung. Karena pasti Kan kamu sesuai jualan sesuai nggak fashion nyaman. mungkin, jadi kita Iya, suka sesuai ngelakuin fashion kamu. apapun itu. Jadi Mauren, aku tunggu kalau emang kamu suka makanan, terus kamu punya usaha makanan, apapun itu, nanti Ya. kirim ke aku ya. Nanti kalau bisa aku bantu posting, aku bantu promoin, akan aku bantu promoin. Ya, makasih Bunda. Sama-sama nih, Mauren. Kamalia. Kamalia boleh kenalan? Biar kenal lagi sama Bunda. Yuk, dibuka aja mic-nya. Kamalia. Kamalia belakangnya smile. Hanum tuh, Hanum. Mana Hanum mau nanya, Num? Hanum tuh, Hanum. Hanum di mana sih, Num? Di mobil jalan-jalan. Oh, nih Kak Era deh, Kak Era. Dia lagi mudik, Bun. Walah. Kak Era boleh? Iya, Bun, pulang kampung. Hai Era. Iren tuh, Iren, kasihan Iren. Hai Kak Tasya. Hai Era. Era apa siapa nih? Era kan? Iya, Era. Iya, Era Bunda. Iya. Mana? Hilang. Oh. Tugas Papa. Dibuka aja. Bawa Kak Era mau sendiri. ditanya, ada yang mau ditanya nggak sama Bunda? Atau siapa nih? Boleh bebas yang mau tanya. Kalau kita yang nanya, mungkin Bunda udah bosan kali ya, Cul. Ya udah, kita kasih kesempatan yang lain aja, yang baru bergabung. Bentar. Boleh tuh mungkin siapa Terus tuh? Sakira tuh yang tadi ketawa-tawa suruh tanya sekarang. Ya, kaca mana nih? Nah, boleh tuh Kaca. Iren, Kaca. Assalamualaikum. Kaca, mau nanya apa Kaca? Enggak, ngapain sih Prilly ikut-ikut? Ngapain sih? Assalamualaikum Bunda. Kak Prilly? Mana Kak Prilly? Assalamualaikum. Kenapa sih ikut-ikut? Ini kan gua, nggak usah ikut-ikut juga. Nggak, Kak. Nggak cukup udah ketemu, terus sekarang masih minta mau ngobrol lagi. Hah? Ikut join Kak Prilly. Halo. Aku mau posting. Aku dikit lagi juga mau live. Kak Prilly lagi bahagia loh. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan tahun ini. Asik. Amin. Lancar-lancar Kak, lancar-lancar. Lancar-lancar ya, pilih. Gue mau amin juga deg-degan, coy. Tasya biar seketik. Biarin aja. Nggak apa-apa, biar cepet. Dadah, selamat ngobrol sama Ibu Tasya. Thank you Kak Prilly. Dadah. Ya, makasih Kak Prilly. Sehat selalu. Makasih Kak Prilly. Ya. Happy anniversary mekanism. Kok mekanism? Salah. Harapannya Udah Kak, ngomong Kak Prilly, salah lah. harapannya apa Terima Kak? kasih. Harapannya semoga kita bisa ketemu seperti biasa sedia kala kembali. Amin. Amin. Mau nggak ada yang mau bikinin Prilinism tuh, kasihan. Jangan. Saya nebeng aja sama Tasyanism. Boleh. Amin. Ya udah. Dadah. Udah. Ya. Icul ngomong dulu karena aku mau ganti baju, aku mau ada acara, jadi aku sambil ganti baju. Kamu ngobrol dulu. Oke. Cul. Tutorial make up dong Kak Icul, tutorial make up. Aku ini siapa? Kak April nggak ada suaranya. Mana Kak April nih? Iren Dia juga tuh mana dia tuh? Enggak, si kalem banget. Kak April dari Bekasi guys. Mana warga Bekasi? April atau on mic. Kayaknya yang Jawa aku sendiri ya. Aku izin les dulu ya. Aku Jawa Barat. Aku jauh Bengkulu Kak, di ujung. Maksudnya yang Jawa Tengah. Ampun. Jauh-jauh semua ya.
Bentar ya, kayaknya Bunda belum join. Aman kok. Tadi siapa? Kariska sama Kamalia ya mau nanya? Nanti ya. Ya udah ini ngobrol dulu aja, Cul. Kita foto dulu on cam dulu dong semuanya. Udah siap, Cul? Yuk. Okta mana Okta? Mana udah siap? Hanumnya nggak ada ya? Hanum ada kok. Ada Okta nggak ada ini? Masa? Okta kemana? Masa? Okta kemana? Ini kok kelihatan nggak? Sebentar. Nggak ada sinyal kayaknya. Okta. Bentar aku panggil dulu. Baca. Enggak. Astagfirullahaladzim. Oh, Malia ya? Kita deket loh Jakarta Selatan, Bunda, Kemang. Oh iya, Malia kenapa pakai fotonya diem mukanya? Masih Aku berantakan. mau kondangan ke nggak tahu tempatnya Abang, temannya Dedi. Iya, Malia, apa kabar Malia? Baik, Bunda. Gimana? Mau nanya apa? Asal jangan yang susah-susah ya. Jangan nanya Mat MTK, kita juga bingung ntar. Apa gitu lagi? Aku dikasih tugas skip aja bingung. Tadi Kariska mana ya Kariska? Boleh nih Kariska nanya sebelum kita tutup. Bunda juga mau pergi. Ada acara. Halo Kak Tasya. Hai. Bentar. Iya, halo. Oke. Iya, ngomong aku dengar. Oh, Aku mute aja tapi. Terus Kif. Halo Kak Tasya. Kapan nih buka yang makan saja dulu lagi yang responnya? Kak Rizka nanya Bun, kapan open lagi? Makan saja dulu. Oke, makan saja dulu sebenarnya Oh, sampai enak sekarang banget. masih, Masya Allah. Sebenarnya makan saja dulu masih jalan. Bisa, maaf, bentar. Jadi maaf ya kalau udah di mobil dan ada kipas itu. Jadi kalau makan saja dulu memang dari dulu tuh selalu buka aja gitu. Nanti kalau ada yang WhatsApp kayak Kak buka nggak, open nggak, buka gitu. Tapi kadang kalau rice bowl-nya itu memang aku harus nunggu Bang Ferry ready dulu. Kenapa? Karena yang masak kan abang gitu. Jadi benar-benar harus nunggu chefnya. Kalau aku tuh nggak dipercaya. Nah kalau aku lebih ke kalau udah di frozen tuh lebih aman gitu. Jadi kalau mau pesan ready kapanpun. Oke. Soalnya orang-orang kantor udah pada ini lagi Bun pada Halo? nanyain. Ya, halo. Bunda. Bentar. Kayaknya loading. Suaraku aman kan ya? Aman. Ulang tahun Bunda yang Ibu. Iya, terakhir sama teman-teman ini pasti di sayap Ibu karena memang sebelum pandemi kan itu. Iya, 2 tahun yang lalu kayaknya deh. Iya, benar. Allah kangen banget. Duh, handphone jatuh lagi kan. Oh, Ngomong gitu dong sih. Mungkin kangen. Iya, Safira kangen juga. Nanti kapan kalau kita bisa ketemu, kapan-kapan doain mudah-mudahan pandemi berlalu, kita bisa ketemu ya. Aku juga mau bilang nih,
sama Tasyanism lain ya. Kayak aku dulu tuh sempat kayak ngedown di Tasyanism, sempat ngilang. Terus Bunda tuh tapi masih tetap welcome sama aku dan masih buktinya kayak sekarang masih mau gitu loh. Tuh kan mukanya gitu kan tuh. Ayah apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Tapi aku sekarang ikut sama ibu. Bunda masih tahu loh cerita aku, ya Ingat Allah, Pak, Masya Allah. aku cerita-cerita anak-anak Tasyanism tuh pasti aku akan tahu terus gitu. Dan kalau ada satu yang menghilang pasti, oh iya sih ini kemana nih, apa kabar gitu. Jadi walaupun kadang suka lupa nama, tapi pasti aku ingat. Bunda, aku lagi buka usaha tahu. Apa usahanya? Usaha baju pajama sih. Oh iya, boleh nanti kirimin. Oke. Bunda sehat-sehat ya. Iya, Maaf juga kalau ya. ada salah. Sama-sama, terima kasih. Apa mau nanya apa? Kif, ada pertanyaan, kenapa? Boleh, siapa yang mau jawab nih? Tasyanism semua. Tunggu dulu, ini gimana cara balikin ya? Oke, kenapa? Menurut teman-teman Tasyanism semua, ini dulu deh. Makan saja dulu harus punya restoran atau tidak? oh, makan saja dulu harus punya restoran apa tidak? Harus sih, harus. Bukannya udah ada, Harus. Makanan Harus. Gak ada restorannya. Abang mah kadang-kadang suka bikin ide bagus. Oh ya. Harus. Ya, harus. Jadi kita kumpul-kumpulnya di situ. Iya, doain ya. Mudah-mudahan apa? Amin. Iya, nanti pokoknya didoain. Bunda, nanya Ya, dong sama Bang Kif. Oh, mau nanya apa sama Bang Kif? Silakan. Diam dulu, ini ada yang mau nanya. Apa nanyanya? Bang Kif nggak kesepian sendirian di rumah sama Bunda sama Abang? Nggak. Itu kalau disampaikan nanti jadi drama. Dia nggak denger kok. Siapa tuh yang nanya? Aku, karena aku merasakan seperti itu juga, Bunda. Oh, ada tante yang anaknya anak tunggal juga kayak Bang Kif sendiri. Suka sedih nggak di rumah sendirian gitu? Enggak ya, Bang. Kan banyak apa? Enggak ya, Bang. Sedih banget. Padahal kan rame, Bang. Sama dong kita. Ada Kaba, ada Bre. Biasanya sama Kala, Bang. Iya, tapi Kif tuh kan kalau abis dari rumah, misalnya dari rumah keluarga gitu kan ya, gitu kan. Pulang-pulang sepi ya, Bunda? Sendiri, iya. Kenapa mau apa lagi? Apa? Cepetan. Menurut kalian? Aku punya kucing nggak? Menurut kalian, aku boleh punya kucing apa tidak? Boleh. Boleh. Boleh sama. Boleh sama aku dan boleh sama aku. Tapi kalau sama dedinya nggak boleh. Karena apa? Karena dedinya masih lihat si Kif nih sama barangnya sendiri kan belum bisa rapi nih. Apalagi ada kucing nanti kalau kepes barangan gitu. Makanya lagi lihat dulu nih, Kifnya bisa jaga baik-baik nggak? Bunda masih suka ke Cempaka Baru nggak sih? Berapa, Bang? Cempaka Baru jarang. Cempaka Baru jarang, tapi sesekali sih masih ke sana kan. Karena udah ketemu dari sini. Berapa, Bang? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak, kita penutupan aja nih, karena kan Bunda juga udah kondangan. Ini juga udah mau sholat asar. Iya, bener. Bunda, terakhir nih, Bun. Ya. Harapan-harapan Bunda buat harapan aku buat Tasyanism yang pastinya harus tetap kompak terus, harus saling support, harus saling sayang, dan biar gimana pun walaupun kita jauh-jauhan entah satu kota atau kota yang lain, kita tetap masih bisa komunikasi walaupun lewat Zoom, dan yang pasti kompak terus deh, karena nggak kalau
di sini kita bisa menemukan keluarga baru lagi. Biasanya kamu mungkin nemuin teman di kampus, teman di lingkungan rumah, tapi di sini kamu menemukan teman yang entah dari daerah mana, akhirnya kita bisa kumpul jadi satu gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa jadi saudara terus, bisa jadi teman yang baik, keluarga yang baik. Dan aku Sinyal ya Bun. Sebentar kayak sinyal. Mohon bersabar. sinyalnya ya? Iya. Iya, sinyalnya Bun. Iya, pokoknya teman-teman sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih udah support dan sayang sama aku. Kak Tasya nanti baca DM aku ya. Oh siap sayang, nanti aku baca DM-nya ya. Selamat. Sesi foto dulu ya, Bun. Ya. Sesi foto dari kamera siapa, Cul? Ini dari aku aja nggak apa-apa. Oke. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Yang Cul. sini. Yang sini. 1, 2, 3. Kenapa kamu disuruh dari tadi nggak mau Lagi kan? dilaksanain? 1, 2. Iyalah kamu disuruh. Dah. Bunda, thank you. Kapan-kapan kita ketemu semua dong, Kak Icul. Amin. Amin. Nanti kalau udah nggak pandemi. Penutupan dari Icul. Bunda udah. Oh ya. Bunda. Aman kan Iya, suaranya? sudah. Makasih Aman. untuk Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. sama-sama Udah sharingnya juga ya, Bunda. Pokoknya sehat selalu. Ya, terima kasih Dedi. Ya. Makasih. Thank you, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.